Latihan bebas ketiga MotoGP Spanyol 2021 baru saja selesai, di mana Takaki Nakagami sukses menjadi yang tercepat. Sementara Marc Marquez mengalami kecelakaan pada menit-menit terakhir. Oke, sebelum menyimak informasi lebih lengkapnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain tanda loncengnya dulu ya guys. Sesi latihan bebas ketiga yang digelar di sirkuit Jerez berlangsung sangat ketat. Para pembalap saling mengambil alih pimpinan hingga akhirnya Nakagami memastikan sebagai pembalap tercepat dengan catatan 1 menit 36,985 detik di sirkuit Jerez. Sementara posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati Fabio Quartararo dan Stefan Bradl. Adapun Marc Marquez dan Valentino Rossi gagal menembus 10 besar. Di awal-awal latihan, Vinales sempat memimpin. 7 menit berselang, Alex Espargaro mengambil alih posisi terdepan dengan raihan 1 menit 37,4 detik. Joan Mir dan Marc Marquez perlahan berhasil mendekati catatan waktu terbaik di pertengahan sesi latihan. Keduanya masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Namun Franco Morbidelli kemudian berhasil melewati Espargaro saat sesi latihan bebas berlangsung selama 35 menit. Pembalap Petronas Yamaha itu mengukir waktu tercepat 1 menit 37,2 detik. Kemudian Fabio Quartararo muncul dan melesat mengalahkan Morbidelli. Pembalap Monster Energy Yamaha itu menorehkan waktu tercepat 1 menit 37 detik. Nahas bagi The Baby Alien, usahanya untuk memperbaiki waktu malah berujung petaka di 4 menit terakhir. Ia tersungkur di tikungan ke-7 namun beruntung bisa kembali ke pit tanpa mengalami masalah serius. Kemudian persaingan sengit terjadi di menit-menit akhir. Takaki Nakagami berhasil mengalahkan Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 36,9 detik. Sementara itu, Valentino Rossi yang terpuruk pada latihan bebas hari pertama mengalami kemajuan yang lumayan signifikan pada hari ini. Ia sukses menempati urutan ke-15. Baiklah, berikut hasil latihan bebas ketiga MotoGP Spanyol 2021 yang bisa kalian simak ya guys. Joan Mir dan Alex Rins bertekad untuk finish di 3 besar saat balapan di sirkuit Jerez dan berharap agar dapat konsisten mempertahankan prestasinya. Joan Mir bertekad untuk mempertahankan prestasinya pada MotoGP Spanyol yang digelar di sirkuit Jerez pekan ini, usai finish urutan ketiga saat balapan MotoGP Portugal. Catatan waktunya hanya selisih tipis dengan Francesco Bagnaia yang berada di posisi kedua. Prestasinya tersebut menjadi podium pertama bagi Mir dan Suzuki musim ini. Ia pun optimis dapat naik podium lagi dan konsisten finish 3 besar yang merupakan kunci keberhasilannya menjadi juara dunia musim lalu. Saya sangat senang naik podium di Portugal dan saya ingin menyamai hasil ini dan menjadi lebih baik lagi. Target saya adalah berada di posisi 3 besar pada setiap balapan jika memungkinkan, tegas Joan Mir. Kepercayaan diri Joan Mir semakin bertambah usai rekan satu tim di Suzuki X-Star Alex Rins ikut terlibat persaingan di posisi terdepan. Rins bahkan berpeluang untuk naik ke podium andai saja dia tidak terjatuh ketika berada di posisi kedua.
Rins sendiri bertekad untuk kembali merebut kemenangan di Spanyol. Harapannya tersebut juga didukung oleh prestasi bagus yang dimilikinya saat balapan di Jerez 2019 lalu, yakni menjadi runner-up. Selain itu dia juga dalam kondisi lebih baik ketimbang musim lalu di mana dia mengalami cedera saat MotoGP Spanyol. Tahun lalu sangat sulit karena saya cedera dan saya sangat senang bisa kembali ke sini dalam kondisi fit sepenuhnya. Saya juga yakin dengan kinerja motor kini dan ini adalah sirkuit yang saya sukai, ujar Alex Rins. Pastinya ini akan menjadi akhir pekan yang intens dengan banyak pembalap yang bisa tampil sangat kompetitif. Dan saya bersemangat untuk melupakan kenangan buruk dan mendapatkan hasil yang luar biasa di sini, pungkas Alex Rins. Valentino Rossi mengungkapkan bahwa dia optimis akan meraih hasil bagus saat balapan di sirkuit Jerez, di mana dia terakhir kali meraih podium di sana. Valentino Rossi meraih podium MotoGP ke-199 pada balapan MotoGP Andalusia tahun lalu, saat dia mencari kemenangan ke-200 dalam karirnya di MotoGP. Namun pada MotoGP musim ini menjadi awal yang sulit bagi Rossi. Usai balapan terakhir yang ia ikuti MotoGP Portugal, Rossi mengalami kecelakaan yang mengakibatkannya gagal finish. Rentetan hasil buruk pun membuat Rossi harus puas berada di urutan ke-19 dalam klasemen sementara MotoGP 2021. Namun bicara mengenai balapan yang akan digelar akhir pekan ini, MotoGP Spanyol, Valentino Rossi tampaknya sangat antusias dengan prospek balapan di Jerez yang menurutnya adalah salah satu sirkuit yang paling ia nantikan. Saya pikir Jerez adalah salah satu sirkuit di kalender MotoGP yang paling saya nantikan untuk balapan setiap tahun karena saya memiliki beberapa kenangan manis di sana, kata Rossi. Faktanya tahun lalu saya naik podium pada balapan kedua musim 2020. Kecepatan saya selama balapan di Portugal terakhir pun cukup bagus. Kami melakukan beberapa perbaikan. Jadi kami memasuki seri keempat tahun ini dengan lebih optimis dari sebelumnya. Yang pasti, banyak pembalap akan kuat di Jerez karena kami semua tahu itu dengan sangat baik. Tetapi kami akan mencoba yang terbaik dan melihat apa yang bisa kami lakukan untuk kembali ke posisi teratas, tempat di mana kami seharusnya berada, jelas Valentino. Tim Yamaha tentunya berusaha untuk meraih kemenangan keempatnya di MotoGP Spanyol akhir pekan ini, usai 3 kali berturut-turut menang pada 3 balapan sebelumnya. Pada MotoGP Qatar, Yamaha keluar sebagai pemenang melalui pembalapnya Maverick Viñales. Kemudian tim tersebut kembali memperoleh kemenangan usai Fabio Quartararo mendapatkan posisi pertama di MotoGP Doha dan MotoGP Portugal. Jika Yamaha bisa kembali menempatkan pembalapnya di podium pada balapan di Jerez, hal tersebut akan menjadi penanda untuk pertama kalinya sejak musim 2014, tim pabrikan yang sama berhasil memenangi 4 balapan pembuka seri seperti yang pernah dilakukan oleh Honda. Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.